Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MS Channel. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk membahas jawaban soal uji kompetensi atau UKK di jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, soal yang akan kita bahas kali ini itu adalah soal spreadsheet atau paket program pengolah angka. Adapun, silakan teman-teman lihat ya. Jadi di sini ada yang pertama soal 1 yang harus kita kerjakan, kemudian ada soal kedua, dan ada satu tabel untuk membantu pengerjaan soal ke-1 dan soal kedua, yaitu tabel bantu. Oke, yang pertama yang akan kita buat adalah kita buat tabel bantu terlebih dahulu. Silakan teman-teman buka aplikasi Microsoft Excel-nya ya. Nah, di sini saya sudah buka aplikasi Excel-nya. Kemudian kita tinggal ketik saja tabel bantu terlebih dahulu yang akan kita buat ya. Kita ketik di pinggir saja ya. Nah, selanjutnya kita kasih jarak 1 baris. Kemudian kita masukkan untuk tabel yang pertama yaitu kode barang. Kemudian kolom yang keduanya itu nama barang. Kemudian kolom ketiganya satuan. Lalu harga satuan. Kemudian persediaan. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan yang pertama untuk kode barang itu ada A ya. Kemudian ada A0001. Nah, teman-teman tinggal tarik saja ke bawah di sini sampai A007. Oke. Nah, selanjutnya kita isi nama barangnya. Oke, saya perbesar terlebih dahulu ya. Kita isi nama barangnya. Untuk A itu amplop. Kemudian ada amplop putih nomor 99. Kemudian ada amplop putih, saya tarik saja di sini ya. Copy. Nomor 110. Kemudian masih amplop putih, copyin ke bawah lagi. Itu nomor 104. Kemudian ada amplop polos putih kecil. Silakan teman-teman ketikkan sampai bawah ya. Ini untuk yang nama barang kode A ya. Yang selanjutnya teman-teman bisa masukkan satuannya itu untuk amplop putih. Kita tinggal tarik ke bawah. Kemudian untuk harga satuannya kita masukkan 15.000, kemudian 12.000. Dan selanjutnya ya, teman-teman tinggal masukkan. Nah, berikutnya untuk persediaannya kita masukkan juga 15, 8, 6, 9 dan seterusnya. Ini untuk yang A ya, teman-teman. Sekarang kita masukkan yang kode B. Kita lewat satu baris ya. Kode B dari mulai B001 sama, teman-teman tinggal tarik ke bawah. Di sini ada 5 ya. Untuk kode yang B, lalu kita isikan yang pertama untuk B itu adalah ballpoint. Selanjutnya kita masukkan yang lainnya yaitu oke, untuk B kita masukkan satuannya yaitu kotak ya.
sama seperti tadi, tinggal ditarik ke bawah untuk mau copy ya. Kemudian kita masukkan harganya, harga satuannya ya. Dan ini persediaannya kita masukkan juga. Nah, selesai kita masukkan yang B, selanjutnya kita masukkan yang C. Sama, ini dimulai dari C001. Di situ ada sampai C009. Tinggal tarik ke bawah seperti tadi. Nah, lalu kita beri nama. Untuk C, kode C itu adalah buku. C001 di sini adalah buku agenda 100 lembar, dan selanjutnya teman-teman bisa ketik sendiri ya. Oke, jika sudah, kita masukkan satuannya yaitu PCS ya, atau pieces. Seperti tadi, teman-teman tinggal tarik ke bawah. Kemudian kita masukkan harganya. Oke, jika sudah, kita masukkan persediaannya. Tuh, yang pertama 10, 25, dan seterusnya ya. Oke, jika sudah selesai, kita rapihkan tabel kita ya. Untuk judul, kita ketengahkan. Teman-teman tinggal pilih merger and center. Nah, yang pilih yang merger across ya. Kemudian tinggal ketengahkan ini, nanti posisinya di tengah. Biar agak rapi, kita kasih bold, tebalkan. Kemudian yang ini, teman-teman bisa pilih yang wrap text ya. Kita pilih yang ketengahkan dan ketengahkan juga. Nah, seperti ini. Tinggal tarik sedikit ya, biar lebih rapi. Kemudian sama, ditebalkan juga. Lalu setelah itu kita blok sampai akhir. Kemudian teman-teman tinggal pilih ini ya, border. Kita kasih yang all border itu semuanya. Lalu setelah itu kita rapikan dari mulai ini ya, ini satuan kita ketengahkan di center. Ini biarkan seperti ini kita ketengahkan ya untuk persediaan. Nah, untuk yang harga satuan kita blok semuanya. Kemudian teman-teman pilih format cell atau klik kanan pilih format cell ya. Lalu kita pilih yang number use separator. Kalau sudah, pilih OK. Seperti ini. Ini bisa diketengahkan juga ya untuk kode barang. Oke, selesai kita mengerjakan untuk tabel bantu. Ini kita boleh tambahkan ini ya, tambahkan warna ya. Nah, ini untuk tabel bantu daftar harga dan persediaan barang. Tuh. Nah, selanjutnya kita beri nama di sheet 4 ini, atau mungkin ada yang sheet 1, sheet 2, sheet 3 ya. Kita ganti atau kita rename menjadi daftar barang ya. Daftar barang. Nah, untuk ini kita blok dulu ya, kita blok sampai bawah sampai terakhir. Kemudian kita beri nama di name boxnya sama seperti tadi, daftar, kemudian underscore barang. Nah, ini untuk mempermudah ketika kita nanti akan menggunakan rumus VLOOKUP ya. Lalu di enter. Kemudian setelah itu kita buat
untuk format isian soal nomor 1. Oke, kita mulai dari judul atas dulu, yaitu toko SMK Bisa. Kemudian daftar penjualan barang dagang. Nah, ini tabel daftar penjualan barang dagang ya untuk bulan Oktober 2021. Kemudian kasih space 1 baris, lalu kita masukkan kolom-kolom yang ada di tabel, yaitu dari mulai kode barang, kemudian ada nama barang, lalu ada satuan, ada jumlah terjual, kemudian ada persediaan akhir, lalu ada harga pokok per satuan, kemudian ada harga jual per satuan, dan yang berikutnya adalah total penjualan. Yang terakhir adalah laba. Oke, kita coba perbaiki terlebih dahulu ya. Ini kita tinggal tarik sampai dengan laba ya, garis sejajar. Kemudian seperti tadi kita pilih yang merger across, kemudian kita ketengahkan, kita bisa beri bold atau tebalkan ya. Kemudian untuk yang ini, yang kolom tabelnya, kita pilih warp text. Nah, terus kita ketengahkan ya untuk middle lightnya, lalu kita center, tengahkan juga. Nah, lalu kita tebalkan. Oke, selanjutnya tinggal kita isi atau kita tarik-tarik ya, biar agak terlihat lebih rapi. Nah, selanjutnya itu kita lihat di situ ada nomornya ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita masukkan yang kode barang A. Untuk penamaan amplopnya bisa nanti barengan dengan rumus ya. Kemudian kita masukkan dari A itu kode A0001. Kita tarik sampai A7 ya, sampai A7. Kemudian selanjutnya kita di sini kita masukkan jumlah. Lalu untuk kode B kita masukkan dari B0001 sampai dengan, kita tarik sampai dengan B005. Lalu sama seperti tadi kita masukkan jumlah. Kemudian untuk C nya C0001 kita tarik sampai dengan C009. Sama juga kita kasih jumlah. Nah, selanjutnya kita masukkan untuk jumlah yang terjual dari mulai A0001 itu 12, 6, 4 dan seterusnya ya. Selanjutnya untuk yang B0001 kita masukkan juga jumlah yang terjualnya 3, 10, kemudian 15, 3, 2. Selanjutnya untuk yang C00001 dan 8, 16 dan seterusnya ya. Oke, selesai kita memasukkan format untuk daftar penjualan barang dagang. Nah, di sini kita beri border atau garis ya. Pilih yang all border saja seperti tadi.
Kemudian untuk merapikan kita ini ketengahkan, pilih center. Nah, ini juga kita ketengahkan ya, biar rapi. Kemudian, oke, di sini juga kita beri jumlah sesuai dengan yang ada di soal ya. Kita tebalkan, kemudian di sini kita pilih border lagi, kita ketengahkan. Nah, sampai seperti ini. Selesai kita membuat format isian. Nah, selanjutnya kita rapi-rapikan lagi ya sedikit. Nih, untuk atasnya teman-teman bisa pilih warna yang ini ya, misalnya kita warnain ya, kita percantik dulu. Oke, A-nya juga kita beri warna, B-nya samakan. Oke, nah seperti ini. Yang selanjutnya kita lihat soalnya ya. Di situ di soal, isilah form yang kosong dengan menggunakan rumus VLOOKUP, aritmatika, dan lain-lain untuk kolom 2, 3, dan 6. Oke, jadi ini 2, 3, dan 6 kita gunakan rumus VLOOKUP dan aritmatika. Tadi kan kita sudah buat ya tabel bantu. Tabel bantunya yaitu daftar barang. Kemudian ini format isian untuk soal pertama. Nah, untuk mengisi nama barang ini kita mengambil dari tabel bantu daftar barang ini. Makanya di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP atau pembacaan tabel secara vertikal. Jadi dari atas ke bawah. Nah, bagaimana pengerjaannya? Teman-teman bisa mengisinya dari atas ya. Jadi sama dengan kita masukkan VLOOKUP, kemudian kita klik kode barang, kemudian kita pilih titik koma sesuai dengan rumus yang ada di sini nih. Pemisahnya kita menggunakan titik koma ya. Kalau di komputer teman-teman menggunakan koma, maka di sini bisa teman-teman menggunakan koma, sesuaikan dengan yang ada di komputer teman-teman semuanya. Nah, kemudian kita masukkan tabel bantunya, yaitu tadi daftar barang yang sudah kita beri nama di name box-nya ya. Daftar barang, kemudian titik koma. Nah, teman-teman perhatikan di sini itu untuk nama barang dia ada di kolom kedua. Nih, kolom ke-1 itu kan kode barang ya, kolom kedua nama barang. Ini kolom ketiga satuan, kolom keempat harga satuan, dan kolom terakhir adalah persediaan barang atau persediaan. Oke, nah selanjutnya tadi di sini VLOOKUP, ini kata kuncinya di A7 ya, itu kode barang, kemudian masukkan daftar barang, kemudian tadi daftar barang itu ada di kolom kedua. Jadi titik koma 2, kemudian titik koma, boleh teman-teman pilih 0 atau boleh klik false ya, seperti ini. Lalu kita pilih kurung tutup dan di enter seperti ini. Jadi muncul untuk A itu adalah amplop. Kemudian setelah itu di blok tarik ke bawah. Oke, yang ini kita ganti putih ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk kode barang, teman-teman sama tinggal dikopikan saja dari sini. Nih, seperti ini. Udah otomatis kan. Sama ini juga tinggal bisa teman-teman tarik ke bawah. Lalu ini kita warnanya kita ganti ya. Kemudian ini juga sama, tinggal copy saja rumusnya seperti ini. Nah, atau klik kanan copy ya, klik kanan copy. Nah, kemudian paste di sini, paste ya. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, sini kita ubah warnanya ya. Harusnya tadi nanti di belakang apa-apa ya. Oke, nah seperti ini. Sudah selesai kita mengerjakan nama barang, selanjutnya kita mengerjakan satuan. Nah, kita lihat di sini, untuk satuan itu berada di kolom ketiga. Ini kolom ke-1 kan kode barang, kolom kedua nama barang, dan kolom ketiga itu satuan. Rumusnya sama seperti tadi. Teman-teman bisa copy dari sini juga ya. Kita copy
copy saja rumusnya. Kita copy rumusnya. Kemudian kita masukkan di sini. Jadi paste di satuan. Kita kasih sama dengan depannya. Kemudian tadi nomornya kita ganti menjadi 3. Karena tadi bahwa satuan itu ada di kolom ke-3. Ini kita tarik ke bawah. Oke. Nah, untuk ini yang 00 kita hapus ya. Ini juga sama untuk NA kita hapus. Oke, untuk ini kita ganti warnanya sesuai dengan warna yang putih ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ketengahkan. Sedikit rapi. Untuk selanjutnya kita masuk ke persediaan akhir. Nah, kita lihat di soal bahwa untuk persediaan akhir atau kolom ke-5 itu menggunakan rumus kombinasi VLOOKUP dan aritmatika. Jadi yang namanya persediaan akhir ini, di sini kan ada persediaan awal ya. Jadi rumusnya persediaan awal yang ada di sini itu dikurangi dengan jumlah yang terjual. Nah, teman-teman bisa memasukkan rumus seperti tadi, tinggal di copy saja sih dari sini ya. Tadi kan di copy, kemudian kita paste di sini. Nah, untuk persediaan itu ada di kolom ke-5. Jadi kolom ke-1 kode barang, kolom ke-2 nama barang, kolom ke-3 satuan, ke-4 harga satuan, dan ke-5 adalah persediaan. Nah, rumusnya bagaimana? Sama seperti tadi atau saya jabarkan lagi ya. Jadi sama dengan VLOOKUP. Nih, kita coba ulas lagi ya. VLOOKUP ini acuannya kita di kode barang atau lookup value-nya ya. Kemudian titik koma karena di sini perumusan menggunakan titik koma. Lalu tabel array-nya atau tabel bantunya, jadi tinggal kita masukkan yaitu daftar barang. Ini tinggal klik. Kemudian setelah itu titik koma lagi. Tadi untuk persediaan itu ada di kolom ke-5. Kemudian titik koma, lalu pilih false. Kurung tutup. Nah, karena di sini kita harus mengurangi dengan jumlah yang terjual, makanya kita pakai kurung di awal dulu ya. Kemudian di sini juga dikurungin lagi, lalu dikurangi yang ini, jumlah yang terjual. Jadi persediaan dikurangi jumlah yang terjual, di mana persediaan kita mengambil data dari daftar barang, yaitu yang berada di kolom ke-5. Setelah itu tinggal teman-teman pilih enter. Nah, maka persediaan akhir yang muncul adalah 3. 3 dari mana? Yaitu dari 15 nanti akan dikurangi dengan 12 yang sudah terjual. Setelah itu tinggal tarik ke bawah rumusnya, tengahkan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang bawahnya teman-teman bisa tinggal copy paste saja. Seperti ini. Oke. Jadi tinggal copy paste. Tuh, atau klik kanan ya, copy, kemudian nanti di paste. Ini untuk persediaan akhir. Selanjutnya untuk harga pokok persatuan. Nah, untuk harga pokok persatuan atau kolom ke-6 ini itu diambil dari sini, dari daftar barang yang ini, yang harga satuan. Nah, berarti di sini sama menggunakan rumus VLOOKUP juga, di mana tabel bantunya adalah tabel daftar barang, kemudian kolomnya ada di kolom ke-4 karena harga satuan ini ada di kolom ke-4. Oke, kita mulai mengerjakan. Sama dengan VLOOKUP atau teman-teman bisa tadi copy paste juga bisa ya yang tadi. Ini saya hanya ingin menjelaskan saja
agar teman-teman lebih paham. Oke, jadi VLOOKUP, kemudian kurung buka, yang jadi acuannya adalah kode barang, di mana kode barang ada di A8 ya, sel A8, lalu titik koma. Untuk tabel arraynya tadi namanya adalah daftar barang, kemudian titik koma, kemudian tadi berada di kolom keempat dan titik koma. Teman-teman bisa pilih false atau 0 ya. Kalau sudah, kita enter, lalu kita tarik ke bawah atau dikopikan ya, kemudian kita bisa pilih klik kanan copy, atau kita bisa menekan di keyboard Ctrl C sama Ctrl V untuk pastenya. Nah, seperti ini. Oke, kita kopikan, paste di sini. Setelah jadi, kita bisa seperti tadi ya, merubah agar terlihat separatornya atau spasinya. Kita pilih number, kita pilih use separator. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk nomor ke-7 yaitu harga jual persatuan. Harga jual persatuan, kita lihat di sini di soal, isilah kolom nomor 7 jika toko menjual barang dagangan dengan mengambil keuntungan 25% dari harga pokok. Berarti dia keuntungannya itu 20% dari sini, yaitu dari harga pokok persatuan. Oke, kita masukkan. Jadi harga pokok dulu ya, sama dengan harga pokok dulu kita masukkan, kemudian ditambah dalam kurung ya, 25% dikalikan dengan harga pokok persatuan, kurung tutup, di enter. Nah, ini hasilnya yaitu Rp18.750 untuk amplop putih nomor 99. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, kemudian kita kopikan rumus, atau bisa CTRL C dan CTRL P. Oke, kita tarik, kita kopikan lagi, tarik lagi ke bawah, kemudian sama seperti tadi, teman-teman bisa pilih format cell, klik kanan format cell ya, kemudian numbernya kita kasih separator ya. Nah, selesai kita mengerjakan harga jual persatuan. Selanjutnya untuk kolom 8, yaitu isilah kolom 8 dan 9 dengan rumus aritmatika yang sesuai. Nah, untuk total penjualan berarti itu sama dengan jumlah penjualan, itu jumlah terjual, dikali dengan harga jual. Ini harga jual, jadi total penjualan tinggal sama dengan ini sel D8 atau 12 ya, dikalikan dengan harga jual persatuan itu Rp18.750, dimana itu berada di sel G8. Lalu di enter, kemudian kita tarik ke bawah rumusnya, kita copy saja. Untuk selanjutnya, untuk laba itu teman-teman bisa menggunakan rumus. Jadi untuk menghitung laba itu kan total penjualan ya, dikurangi dengan harga pokok penjualan. Jadi kita mulai dari yang pertama, kita masukkan rumusnya sama dengan ini ya, yaitu H8 total penjualan itu kita kurangi dengan dalam kurung ya, itu harga pokok persatuan kan 15.000 dikalikan dengan yang terjual yaitu 12, berarti D8 dikali dengan F8, lalu dalam kurung enter.
Nah ini maka labanya itu adalah Rp45.000. Ini kita tarik rumus ke bawah, lalu kita bisa copy dan paste di sini ya. Kita tarik lagi ke bawah, kita copy lagi, kita paste, tarik lagi ke bawah. Nah untuk selanjutnya, untuk yang nominal-nominalnya kita blok saja teman-teman semuanya. Kemudian pilih format cell, kemudian number pakai separator. Oke. Nah seperti ini. Ini sudah selesai untuk ininya ya, untuk perhitungan harga pokok, harga jual persatuan, total penjualan, laba. Oke, selanjutnya untuk mengisi jumlah yang ada di sini, kita gunakan rumus sum ya. Jadi teman-teman tinggal ketik saja sama dengan sum. Kemudian kurung buka, kita blok dari sel H8 sampai dengan H14, lalu kurung tutup, enter. Kemudian untuk kesininya kita tinggal tarik garis ke samping. Lalu yang ini juga sama untuk ballpoint, jadi sama dengan sum, kurung buka, kita blok dari sel H17 sampai dengan H21, kurung tutup, enter. Kemudian untuk yang di sampingnya kita tinggal kopikan, tarik saja ke samping. Nah yang terakhir untuk buku juga lakukan hal yang sama dengan menggunakan rumus sum, kurung buka, lalu kita blok dari H24 sampai dengan H32, lalu kita kurung tutup dan enter. Kemudian ini juga sama, rumusnya kita tarik ke samping. Nah selesai kita melakukan penjumlahan. Selanjutnya kita coba tebalkan ini untuk membedakan ya. Kemudian yang ini juga sama, untuk jumlahnya kita kesampingkan. Kemudian ini juga sama, kita blok, kemudian kita tebalkan, dan ini kita simpan ke sebelah kanan menjorok ya. Ini sudah selesai. Selanjutnya untuk jumlah yang di bawah, di sini kita tinggal menjumlahkan dari jumlah amplop, kemudian ditambah jumlah ballpoint, ditambah dengan jumlah buku. Jadi rumusnya sama dengan kita klik saja di sel H15 yaitu jumlah total penjualan buku, kemudian ditambah dengan total penjualan ballpoint, ditambah dengan total penjualan buku. Jadi total penjualan amplop ditambah total penjualan ballpoint ditambah dengan total penjualan buku, lalu di enter. Kemudian untuk rumus mencari labanya juga sama, tinggal teman-teman copy ke samping atau tarik ke samping, lalu kita tebalkan. Nah selesai kita mengerjakan untuk kolom daftar penjualan barang dagang. Nah, teman-teman bisa memberi nama di sini dengan cara klik 2 kali atau klik kanan pilih rename ya. Kita isikan di sini atau kita ganti namanya menjadi daftar penjualan. Nah, selesai. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 2, yaitu mengisi daftar penjualan per minggu. Kita masukkan dulu daftar penjualan per minggu, kita beri nama ya. Kita mulai dari yang atas, judulnya ya, daftar penjualan per minggu. Kemudian kasih jarak 1, lalu kita isikan dari mulai kode barang,
kemudian ada nama barang, lalu ada satuan, penjualan, nah kita masukkan yang di bawahnya, yaitu ada minggu ke-1, minggu 1, teman-teman bisa tarik ke sini sampai minggu ke-4 ya. Kemudian di sini ada yang namanya total penjualan. Nah, selanjutnya kita rapihkan ya. Ini kita blok ya, dari D sampai G, lalu kita pilih merger and center. Untuk yang lainnya ini kita tinggal merge saja ya. Kita ketengahkan pakai wrap text juga, kemudian ini juga sama, lalu total penjualan kita merge center pakai wrap text juga. Oke, kita rapi-rapikan. Tengahkan. Lalu untuk judulnya sama, kita pilih merger center, kita bold juga sama ya, kita tebalkan atau kita bold. Kemudian kita mulai mengerjakan dari kode barang. Sebenarnya ini teman-teman bisa copy saja dari sini ya, biar nggak perlu ngetik-ngetik lagi. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, itu sudah otomatis ya, jadi nggak usah diketik lagi gitu. Kemudian untuk nama barangnya sama seperti tadi, menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP, klik di kode barang, titik koma. Tadi itu tabel arraynya atau tabel bantunya namanya adalah daftar barang. Kemudian untuk kode barang itu ada untuk nama barang itu ada di kolom kedua, titik koma 2, lalu titik koma false, kurung tutup, dan enter. Sudah, tinggal tarik saja ke bawah. Kemudian yang ada NA nya kita hapus. Lalu selanjutnya untuk yang satuan sama seperti tadi, itu menggunakan sama dengan VLOOKUP ya. Klik di kode barangnya, yaitu di A5, koma, nama tabel arraynya adalah daftar barang. Kemudian untuk satuan itu ada di kolom ketiga, lalu titik koma false, kurung tutup, enter. Lalu tarik ke bawah, kemudian yang ada 0 sama yang lainnya kita hapus atau backspace ya, atau delete. Lalu selanjutnya kita masukkan penjualan per minggunya. Oke, dari mulai amplopnya itu 3, 2 dan seterusnya ya. Untuk ballpointnya 1, 3, 5, 1, 0. Kemudian untuk buku agendanya ada 2, 4, 10 dan seterusnya. Lalu untuk minggu kedua masukkan juga
Lalu minggu ketiga minggu keempat juga dimasukkan ya. Nah, selanjutnya untuk total penjualan ini teman-teman bisa menggunakan rumus SUM ya, sama dengan SUM kurung buka, tinggal teman-teman tarik dari sel D6 sampai dengan sel G6, lalu kurung tutup, enter, kemudian tarik ke bawah. Nah, yang ini tidak ada jajarnya kita hapus ya. Oke, selanjutnya kita rapikan, ini kita ketengahkan ya. Kita blok semuanya, kemudian kita pilih yang border atau all border. Ini blok semuanya all border. Lalu kita bisa di sini beri warna ya. Nah, ini kita ketengahkan ke atas juga sama biar lebih terlihat rapi. Ini bisa diketengahkan ya, ini untuk satuannya. Oke, selesai kita mengerjakan soal nomor 2 untuk format isiannya ya. Kemudian yang selanjutnya di sini diminta untuk buatlah diagram dari tabel di atas. Nah, kita membuat diagram ya yang sesuai dengan kebutuhan ya. Kita blok dulu tabelnya sampai bawah, kita blok. Kemudian kita pilih yang insert. Nah, di sini ada chart, jadi teman-teman bisa memilih diagram mana yang akan kita gunakan. Dari mulai di sini ada diagram batang, kemudian garis, pi dan sebagainya. Nah, di sini ada yang namanya recommended chart. Jadi lebih baik kita pilih yang recommended chart. Jadi ini yang direkomendasikan ya. Nanti ketika kita pilih ini mungkin akan terlihat lebih rapih gitu. Seperti ini, kita tinggal memilih mana yang sekiranya sesuai dengan soal. Nah, saya pilih yang paling atas saja, lalu kita pilih OK. Nah, seperti ini gambar chartnya atau diagramnya. Kemudian kita beri nama di sini daftar penjualan per minggu. Oke, jika sudah selesai kita bisa pindah tabel ini mau di bawah misalnya atau di sampingnya juga boleh. Nah, seperti ini. Ini bisa teman-teman kasih warna ya yang agak menarik. Nah, seperti ini misalnya. Oke, selesai kita membuat atau mengerjakan soal UKK spreadsheet. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya ya, dan sukses untuk
uji kompetensinya atau UKK-nya, semoga mendapatkan nilai yang memuaskan. Oke, sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.